Dan ini ada beberapa soal lanjutan dari yang kemarin, ini part 3. Oke, jadi untuk memahaminya gimana caranya, baiknya ikutin dari part 1 duluan terlebih dahulu. Nah, di sini soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini adalah jika A pangkat 2x sama dengan 2, maka A pangkat 3x dikurang A pangkat min 3x per A pangkat 5x tambah A pangkat min 5x sama dengan titik adalah. Nah, gimana caranya? Nah, cara yang lebih mudah yaitu kita pahami dulu. Di sini ada di bawahnya pangkat tertingginya 5, di atasnya pangkat terendahnya yang rendahnya adalah pangkat 3. Nah, supaya biar lebih mudah, kita ambil di sini adalah kita keluarkan A pangkat 5. Nah, kenapa A pangkat 5? Karena nanti kita bisa menghabiskan pangkat yang di bawahnya. Kita bahas dulu ya. Berarti di sini kita tulis ulang. A pangkat 3x dikurang A pangkat min 3x per A pangkat 5x ditambah A pangkat min 5x. Oke. Nah, di sini semuanya atas persamaan bawah sama persamaan atas kita kali dengan 5. Berarti ini A pangkat 5 per A pangkat 5. Oke, dikalikan sama persamaan di samping. A pangkat 3x dikurang A pangkat min 3x per A pangkat 5x ditambah A pangkat min 5x. Nah, oke. Nah, di sini ingat sama beberapa sifat eksponen. Kalau dikali pangkatnya kita tambah. Bilangan pokoknya sama ya, sama-sama A atas dan bawahnya. Oke. Berarti ini jadinya A pangkat, kalau dikali pangkat ditambah ini 5x ya. Ketinggalan. Oke. 5x ditambah 3x. Nah, ini dikurang A pangkat 5x ditambah min 3x. Per di bawahnya adalah A pangkat 5x ditambah 5x. Kenapa enggak dikali? Ini kita kali. Kalau kita kali pangkatnya kita tambah, beda sama yang pakai kurung, beda arti ya. Nah, ini ditambah A pangkat 5x ditambah A pangkat min 5x. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut di sini yaitu ini 5 tambah 3 berarti 8. A pangkat 8x dikurang A pangkat 5 dikurang 3. Positif bertemu negatif, hasilnya adalah negatif. Ini juga ya, negatif. Jadinya 5 dikurang 3 jadinya 2x. Di sini A pangkat 10x, di bawahnya A pangkat 5 kurang 5, hasilnya adalah 0. Oke. Nah, dari sini bisa kita selesaikan. Adalah A pangkat 8x, A pangkat 2x, A pangkat 10x sama dengan A pangkat 0. Nah, di sini kita lanjut ya. A pangkat 8x, sedangkan kita punya berdasarkan diketahui jika A pangkat 2x sama dengan 2, kita jadikan 8x-nya dalam bentuk A pangkat 2x. Gimana caranya? Yaitu kita menggunakan kurung. Masih ingat dengan ini? A pangkat 2x tutup kurung. Nah, supaya dia jadi 8, berarti berapa di luarnya? Di luarnya adalah 4. Kenapa 4? Karena 2x kali 4 jadinya 8x. Dikurang A2x. Ya, ini tetap karena sama. A pangkat 2x, A pangkat 2x. Tetap. Yang ini A pangkat 10x. Nah, kita perlu pakai kurung. A pangkat 2x tutup kurung pangkat 5 kurang. Ini tambah. Ya, tambah. Ini A pangkat 0. Berdasarkan sifat jadinya A pangkat 0 hasilnya 1. Oke. Mudah ya. Kesannya aja ribet. Tapi dia mudah sebenarnya. Nih, A pangkat 2x. Berdasarkan diketahui A pangkat 2x sama dengan 2, berarti ini jadinya apa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikurang ini A pangkat 2x jatuhnya
tetap 1 2-nya. Nah, karena berdasarkan diketahui. Yang ini A pangkat 2X pangkat 5. A pangkat 2X kita ubah dengan 2. Jadinya 2 pangkat 5 tambah 1. 2 pangkat 4 berapa? 16 kurang 2. 2 pangkat 5 berapa? 32 tambah 1. 16 kurang 2 berapa? Berarti 14. 32 tambah 1 berapa? 33. Oke. Ada masalah? Udah ya? Nah, gimana dengan yang selanjutnya? Selanjutnya metodenya sama. Caranya sama. Di sini ada pangkat 3 pangkat 2017. Ini bedanya, ini nggak ada diketahui ya. Kalau ini ada diketahuinya. Jika A pangkat 2X. Nah, kalau di sini nggak ada 3 pangkat 2017, 3 pangkat 2013, 3 pangkat 2015, 3 pangkat 2011. Nah, kalau untuk bertemu soal tipe seperti ini, jadikan dia, kita ambil pangkat paling kecilnya, kita keluarkan dari kurungnya. Jadi kalau kita keluarkan dari kurung ini pangkat terkecilnya, di atas pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 2013. Kita tulis ulang. 3 pangkat 2017, 3 pangkat 2013 per 3 pangkat 2015 dikurang 3 pangkat 2011. Oke. Nah, paling kecilnya adalah di atas 3 pangkat 2013. Berarti kita tulis dulu 3 pangkat 2013. Nah, oke. Ini 2017, sedangkan ini di luarnya 2013. Nah, berapa sisanya? Yaitu 3 pangkat 4 dikurang 1 per. Kenapa begitu? Karena kalau dikali pangkatnya kita tambah. 2013 tambah 4 berapa? 2017. Ini dikali 3 pangkat 2013 kali 1 tetap 3 pangkat 2013. Ya, ini lagi ya. Keluarkan pangkat paling kecilnya bagian bawah. Berarti ini 3 pangkat 2011. Jadinya ini 3 pangkat 4 dikurang 1 sama 3 pangkat 2011 dikali 3 pangkat 4. Kalau dikali pangkat ditambah. Jadinya ini 15 sama. Ini dikali ini hasilnya 3 pangkat 2011. 3 pangkat 4 kurang 1, 3 pangkat 4 kurang 1 dibagi jadinya habis atau bersisa 1. Nah, jadi apa sisanya? Adalah 3 pangkat 2013 per 3 pangkat 2011. Nah, kalau dibagi pangkat kita kurang. Jadinya 3 pangkat 2013 dikurang 2011. Jadinya sisa 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke, dari yang berpangkat 2000-an hasilnya adalah 9. Ada masalah sampai sini? Oke. Nomor 5 gimana? 5 caranya sama. Nomor 3 juga caranya adalah sama. Tidak ada yang berbeda. Ini mudah. Asalkan kita mengerti caranya. Oke, kita lanjut ya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada pangkat terendahnya juga, yaitu 2 pangkat 12. Ada pangkat 2010 pangkat terendahnya. Caranya sama dengan soal yang nomor 1 dan 2. Jadi kalau ada pangkatnya gimana? Bisa menggunakan pangkat terendahnya kita keluarkan. Oke, kita bahas soal nomor 3 ya. Nah, ini jawabannya kita tulis ulang. 2 pangkat 14, 2 pangkat 12 dikurang 2 pangkat 11 ditambah 2 pangkat 10. Nah, ini gimana jalannya? Ini kita lanjut. Kita keluarkan dulu pangkat terendahnya. Pangkat terendahnya adalah 3 pangkat 2 pangkat 12. Berarti ini 2 pangkat 12. Ini sisanya berapa? 2 pangkat 2 dikurang 1. Karena kalau dikali pangkatnya kita tambah. 12 tambah 2 hasilnya 14. 12 dikali 1, ini 2 pangkat 12 dikali 1 tetap 2 pangkat 12. Untuk penyebut pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 10. Berarti 2 pangkat 10 nya kita keluarkan.
Nah, sisa di dalamnya apa? Yaitu 2 pangkat berapa lagi? 10 ditambah berapa? Hasilnya 11. Berarti 2 pangkat 1. Ini sisanya 1 karena 2 pangkat 10-nya udah keluar. Oke, tetap 2 pangkat 12. Ini 2 pangkat 2 berapa? 4 kurang 1 per 2 pangkat 10. 2 pangkat 1 berapa? 2 tambah 1. Oke, sama dengan 2 pangkat 12. 4 kurang 1 berapa? 3. 2 pangkat 10. 2 tambah 1 adalah 3. Ada yang bisa dibagi atau habis dibagi, yaitu 3 bagi 3. Kemudian pembagian 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 10. Karena dibagi, pangkat kita kurang, berarti sisa 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Oke, selesai kita soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini agak sedikit berbeda dengan soal nomor 1, 2, atau 3. Tapi caranya juga sama. Ada pangkat terendah 7 pangkat 8 dikurang 7 pangkat 6. Berarti pangkat terendahnya adalah 7 pangkat 6. Kita keluarkan 7 pangkat 6. Berarti sisanya di dalamnya apa? Yaitu 7 pangkat 8 dikurang 1 tambah 240 per 7 pangkat 6 ditambah 5. Oke. Nah, di sini 7 pangkat 6 di pembilang, ada 7 pangkat 6 di penyebut. Nah, ini bisa kita selesaikan. Oh, ini kenapa dia 8? Dia adalah 2. Dia adalah 2. Oke. Baru pas ya. Jadi ada yang salah teknis. Oke. Kita lanjut. Nah, ini bisa diselesaikan. Bisa. Ini berarti 7 pangkat 6. 7 pangkat 2 berapa? 49 dikurang 1 tambah 240 per 7 pangkat 6 ditambah 5. Kita lanjut. Berarti ini 7 pangkat 6. 49 kurang 1 berapa? 48 ditambah 240 per 7 pangkat 6 tambah 5. Nah, 240 ini bisa diurai. 7 pangkat 6 kali 48 ditambah 48 dikali 5. 7 pangkat 6 ditambah 5. Sama-sama ada 48, bagian pembilang bisa dikeluarkan. Berarti 48, 7 pangkat 6 tambah 5. Sisanya ya, 7 pangkat 6 tambah 5. Di bawahnya 7 pangkat 6 tambah 5. Ada yang sama? Ada. Yang ini bisa dicoret. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 48. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 metodenya mirip sekali dengan soal nomor 2 sama 3. Gunakan pangkat terendah. Pangkat terendahnya 3 pangkat 2016. Berarti 3 pangkat 2016. 3 pangkat 2. Karena 2016 tambah 2 adalah 18. Tambah, ini sisanya 1. Karena 3 pangkat 2016 dikali 1 hasilnya adalah 3 pangkat 2016 per ini 3 pangkat terendahnya 2018. Berarti ini sisanya 3 pangkat 18 ditambah berapa? Hasilnya 20, yaitu 2 kurang 1. Oke. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Berarti ini 3 pangkat 2016 per ini 3 pangkat 2 berapa? 9 ditambah 1 per 3 pangkat 2018. Ini 3 pangkat 2 9 dikurang 1. Oke, kita lanjut, yaitu hasilnya 3 pangkat 2016. 9 tambah 1 adalah 10. 3 pangkat 2018. 9 kurang 1 adalah 8. Ada 3 pangkat pembilang sama penyebutnya. Kalau dibagi bisa dikurang. Jadinya adalah 3 pangkat 2016 dikurang
2018 dikali, ini gimana? Ini bisa kita perkecil, sama-sama bagi 2. 10 bagi 2 sisa 5, 8 bagi 2 sisa 4. Berarti kita tulis adalah 5/4. Oke, kita lanjut. 3 pangkat 2016 dikurang 2018 adalah 3 pangkat min 2 dikali 5/4 sama dengan 3 pangkat min 2 berapa? Adalah, ini jadikan pangkatnya positif duluan, jadinya 1/3 pangkat 2 kali 5/4. 1/3 pangkat 2 adalah 9 kali 5/4, jadinya 1 kali 5, 5. 9 kali 4, 36. Bisa diperkecil lagi? Tidak bisa. Oke, sampai di sini saja. Ada pertanyaan? Ada masalah kira-kira? Ini jauh lebih mudah. Kesannya ribet pakai pangkat 2000 sekian, tapi hasilnya angkanya kecil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada nomor 6, 5 pangkat 10, 16 pangkat 5 per 20 pangkat 5 tutup kurung pangkat 1/5. Nah, ini metodenya jadi ada 2, yaitu dikerjakan di dalam terlebih dahulu, baru pangkatnya di luar kita kaliin, atau pangkatnya di luar kita kaliin ke dalam terlebih dahulu, nanti di dalam kita selesaikan. Biar lebih mudah, ini kebetulan 10 bisa bagi 5, 5 bisa bagi 5, 5 bisa bagi 5, berarti ini bisa kita kalikan terlebih dahulu. Jadinya ini 5 pangkat 10 dikali 1/5, 16 pangkat 5 dikali 1/5 per 20 pangkat 5 dikali 1/5 sama dengan 5, 10 dikali 1 ada 10 bagi 5 sisa 2, 5 pangkat 2. Ini ibaratnya 5 bagi 5 ya, berarti 16 pangkat 1, 20 pangkat 1. Nah, ini sisanya lagi. Nah, gimana kita menghabiskan yang lain? Bisa kita bagi. 5 pangkat 2 itu bisa kita urai, yaitu 5 kali 5. 16 itu adalah 4 kali 4, 20 itu adalah 5 kali 4. Kenapa diurai? Karena biar kita jelas mencoretnya. 5 dibagi 5 habis nih, bagi 4 dibagi 4 habis dibagi. Berarti berapa sisanya? Adalah 20. Selesai. Cuma 3 kali jalan. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 ini akar. Sedikit berbeda. Caranya ini gimana? Ini mudah. Ini sebenarnya materi SMP, tapi ini sering keluar di bagian akademik, untuk tes akademik, kemudian atau kuantitatif ya, pengetahuan kuantitatif. Nah, ini gimana? Ini mudah nih. 5. Coba perhatiin. Di sini ada akar 7. Cara yang lebih mudah untuk bagian akar-akar itu, cari bagian akar prima yang dari soal diketahui. Di sini ada akar 7 paling kecil, berarti 28 bagi 7 berapa? Jadinya 4, berarti 4 kali 7 kurang 7 akar 7 tambah 63 bagi 7 berarti 9 kali 7 kurang 4 akar 7. Gitu metodenya. Yaitu dicari angka yang kecil dan itu bilangan prima. Karena 7 bilangan prima ada di soal yang diketahui. Ibaratnya pakai akar dari yang diketahui biar kita nggak pusing. Nah, di sini 4 bisa diakarkan, bisa. Akar 4 berapa? 2, berarti 5 kali 2 akar 7, karena 7 tidak bisa diakarkan. Kurang 7 akar 7 ditambah. Ini ada 9 kali 7, berarti 9 bisa diakarkan, bisa. 3 akar 7, 4 akar 7. Sama akar 7 semuanya? Sama. Ini kita kaliin dulu. 10 akar 7 kurang 7 akar 7 ditambah 3 akar 7 kurang 4 akar 7. Berapa hasilnya? 10 kurang 7 adalah 3, tambah 3 adalah 6, 6 kurang 4 adalah 2, 2 akar 7. Oke, selesai soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, ini gimana caranya? Ini dikali silang
dikali pertama, kemudian kali ke belakangnya, ini dikali ke sini, nah ini kali sini. Oke, pertama kita kaliin terlebih dahulu. 2 akar 5 dikali 3 akar 5 gimana? Angka sama angka, akar sama akar. Kita ambil contoh ya, misalnya saya tulis di sini. Kalau akar 2 dikali akar 5, ini angkanya beda, berarti ini tetap akar. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, gimana kalau angkanya sama? Akar 2 kali akar 2. Akar dikali akar, angkanya sama, jadi hasilnya adalah akar 4. Kalau diakarin yaitu 2. Nah, metodenya yang mudah gimana? Kalau angkanya sama, diakarin hasilnya adalah 2. Ibaratnya angka di dalamnya, langsung kita pakai. Nah, ini 2 kali 3, angka di luarnya kita kaliin, 2 kali 3 adalah 6. Akar 5 kali akar 5, angkanya sama. Cara metode ini hasilnya berarti ambil 5. Ini dikurang, kita kurang, berarti ini 2 akar 5 dikali 6 akar 2. 2 kali 6 berarti 12. Akar 5 kali akar 2 berarti akar 10. Lanjut. Yang ini lagi tahap ketiga, 3 kali 3. Ini positif ya, depannya kita tulis positif. 3 kali 3 9. Akar 2 akar 5 berarti akar 10 karena 2 kali 5 dia beda. Positif dikali negatif, negatif. 3 kali 6 18. Akar 2 kali akar 2 angkanya sama, berarti tulis 2. Oke, kita lanjut. 6 kali 5 30. 12 akar 10. 9 akar 10 dikurang 18 kurang 2 36. Ada yang bisa kita jumlahkan, ada angka sama angka, akar sama akarnya. Nih, kita rapiin. 30 kurang 36, 12 akar 10 ditambah 9 akar 10. Nah, ini hasilnya gimana? 30 kurang 36 min 6. Min 12 ditambah 9 berarti min 3 akar 10. Oke. Atau kalau dipakai kurung min 6 tambah atau negatif 6 tambah 3 akar 10. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini lanjutan dari soal nomor 8 jatuhnya. Yang di atas kita kaliin, di bawahnya nanti tidak boleh ada akar di bawah, nanti kita kali akar sekawan. Jadi 2 kali metode. Selesaikan di atas duluan, kemudian kita selesaikan yang di bawah. Kita selesaikan yang atas duluan, yaitu dikalikan. Ini dikali yang pertama, kemudian dikali ke belakang, ini nomor 2. Kemudian si 5-nya kali ke depan, ini nomor 3, ini nomor 4. Oke. Di sini kita kaliin akar 2 kali akar 2 karena angkanya sama, berarti bikin angka di dalamnya. Akar 2 dikali positif akar 5 berarti ditambah akar 10. Min akar 5 dikali akar 2 berarti negatif akar 10. Negatif kali positif negatif, akar 5 kali akar 5 berarti 5 per 1 dikurang akar 3. Ada angkanya sama, ada positif, ada negatif, angkanya sama, boleh dicoret atau habis dibagi. Berarti sisa apa? 2 dikurang 5 adalah min 3, 1 dikurang akar 3. Akar boleh nggak di bawah? Tidak boleh, berarti dikali dengan akar sekawan. Akar sekawan itu maksudnya lawannya. Angkanya sama, cuman bedanya simbolnya. Kalau di sini negatif, ini positif. Kalau dia positif berarti negatif, dia harus berlawanan. Oke, kita lanjut. Ini kita kaliin. Min 3 dikali 1 hasilnya min 3, kemudian ditambah min 3, negatif 3 dikali akar 3 berarti negatif 3 akar 3. Yang di bawahnya gimana? Ini kalau dijabarkan sebenarnya pakai cara perkalian ini. Kalau kita jabarkan, nah biar lebih mudah, ada caranya yang lebih simpel, yaitu biasanya kalau saya metodenya kayak gini. Ini karena simbol negatif positif, angkanya sama, ini boleh pakai metode ini ya. Nah, ini
Oke, berarti apa jadinya? 1 dikali 1 adalah 1, negatif dikali positif negatif, akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Akarnya habis, jadi sisa angka dalamnya. Ini negatif 3, positif bertemu negatif jadinya negatif akar 3. Nah, 1 dikurang 3 berarti negatif 2. Oke. Nah, kalau misalkan tidak ada negatifnya gimana? Jadi ini ya positif, berarti negatif, ini jadinya 3 ditambah 3 akar 3 per negatif 2. Karena ini coba kalian, negatif dikali 3, negatif dikali 3 akar 3 min 3 akar 3. Nah, ini boleh coret. Berarti sisa 3 tambah akar 3, 3 tambah 3 akar 3 per 2. Selesai soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, 10 ada di bawah, metodenya sama dengan soal nomor 9. Tapi ini angkanya beda ya, nggak bisa pakai metode yang di atas. Berarti ini harus dikali satu-satu. Ini saya kasih panah biar lebih mudah dipahami. Akar 6 dikali 2 akar 6. Angkanya ibarat ini sini angka 1, 1 kali 2, 2. Akar kali akar, angkanya sama, hasilnya adalah 6. Negatif, akar 6 dikali negatif 2, jadinya min 2 akar 6. Lanjut, positif. Positif 3 kali 2 jadinya 6, akar 6-nya sendiri tetap ditulis. Positif dikali negatif, negatif 3 kali 2 adalah 6. 3 tambah 2 akar 6. Oke, kita lanjut. Saya lanjutkan di bagian bawah. 2 kali 6, 12 dikurang 2 akar 6 ditambah 6 akar 6 dikurang 6 per 3 tambah 2 akar 6 sama dengan, ada yang bisa kita jumlahin, ada, atau kita kurangin juga boleh bahasanya. 12 dikurang 6, saya pindahin 12, negatif 6, ini negatifnya ngikut sama 6, negatif 2 akar 6 tambah 6 akar 6 per 3 tambah 2 akar 6. 12 kurang 6 adalah 6, negatif 2 tambah 6 adalah 4 akar 6 per 3 tambah 2 akar 6. Nah, sama kayak metode yang tadi, negatif tidak boleh ada di bawah negatif, akar tidak boleh ada di bawah. Gimana caranya? Yaitu dikali akar sekawan. Ini dikali lawan dari positif berarti negatif. 3 kurang 2 akar 6, 3 dikurang 2 akar 6. Kita lanjut. Ini jadinya kali silang, caranya sama ya. Ini di bawahnya angkanya sama, tapi positif negatifnya beda, berarti ini boleh dikali. Ujung sama ujungnya. Ini biar metodenya lebih mudah. Ini berlaku angkanya sama, simbolnya beda. Di atasnya kita kaliin, 6 kali 3 18. 6 kali negatif 2 akar 6, 2 kali 6. 2 kali 6 akar 6. Positif, 4 kali 3, 4 kali 3 akar 6. Positif dikali negatif, negatif. 4, 2, 4 kali 2, akar kali akar jadinya 6. 3 kali 3, 9, positif dikali negatif, negatif, 2 kali 2, 4, akar kali akar, akarnya hilang, sisa angka 6. Oke, sama dengan, ini jadinya 18 dikurang 12 akar 6, ditambah 12 akar 6, dikurang 4 kali 2, 8, 8 kali 6, 48. 48 ya, per 9 dikurang 4 kali 6, 24. Oke, kita lanjut
ke bawahnya. Ada positif dengan negatif boleh dicoret, angkanya sama. Berarti 18 kurang 48 berapa? Berarti negatif 30 per 9 dikurang 24 berapa? Berarti negatif 15. Oke, negatif sama negatif boleh dicoret atau habis dibagi. 30 bagi 15, ini dapat 2, ini dapat 1. Berarti ini apa sisanya? Jadinya 2/1 atau hasilnya 2. Oke, selesai.